Kabar gembira bagi Bapak Ibu sekalian, baru-baru ini ada dua informasi penting dari Menpan RB dan Kementerian Keuangan terkait dengan yang pertama, penerapan single salary dan fully funded yang bakal dimulai pada waktu kapan? Ini ada penjelasan dari Menpan RB. Jadi kapan mulai skema fully funded ini akan diberlakukan? Baru-baru ini Menpan RB buka suara terkait dengan penerapan single salary dan fully funded. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan kenaikan gaji bagi PNS dan pensiunan di tahun 2025 ini. Baru-baru ini Kementerian Keuangan akhirnya memberikan sinyal nih terkait dengan pengumuman kenaikan gaji PNS ataupun pensiunan di tahun 2025. Ada 3 poin utama terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025 ini, serta ada bocoran tanggal pengumuman juga dari Kemenkeu. Ini bocoran ya. Dan bagaimana dua informasi ini kita sampaikan pada siang hari ini, pada hari Senin. Pada hari Senin sekarang adalah hari Minggu ya, hari Minggu 8 Juni 2025 pada siang hari ini. Mari kita simak kedua informasi ini agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Nah, kita sekarang masuk dulu di informasi pertama terkait dengan penerapan single salary dan fully funded yang tentunya masih dinanti-nantikan oleh para PNS ataupun pensiunan. Bagaimana dengan nasib kejelasan skema pensiun penerapan single salary dan fully funded ini? Isu wacana terkait dengan penerapan skema baru pensiun PNS tentu kini menjadi sorotan khususnya pada sistem manajemen dan kesejahteraan aparatur sipil negara. Ya. Di reformasi ini ada dua skema kunci, yaitu adalah sistem penggajian tunggal atau single salary, kemudian skema pensiun fully funded. Nah, ini ya. Dua skema kunci reformasi ini adalah yang pertama penggajian tunggal atau yang disebut dengan single salary, dan kedua skema pensiun fully funded. Yang mana kedua skema ini telah masuk dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF tahun 2025. Masuknya dua kebijakan ini menandakan adanya komitmen serius pemerintah untuk menciptakan tata kelola ASN yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan. Menpan RB Rini Widiantini mengungkapkan bahwa proses penyusunan rancangan peraturan pemerintah atau RPP manajemen ASN masih berlangsung. Ia menambahkan bahwa rincian lebih lanjut terkait dengan implementasi skema single salary dan pensiun fully funded akan diatur dalam regulasi tersebut. Meski belum bisa memastikan jadwal pelaksanaan, Rini menegaskan bahwa pembahasan teknis, hukum, dan fiskal masih terus digodok secara menyeluruh. Badan Kepegawaian Negara menjelaskan bahwa sistem single salary akan mengintegrasikan berbagai komponen gaji ASN ke dalam satu bentuk penghasilan tetap. Jadi kalau single salary ini, gaji nanti akan menjadi terintegrasi ke dalam satu bentuk penghasilan tetap. Nah, itu ya. Kemudian, tujuan dari skema ini adalah menciptakan sistem penggajian yang lebih sederhana. Yang lebih sederhana, transparan, serta mampu mencerminkan nilai kinerja dan tanggung jawab jabatan ASN secara adil. Kemudian, sementara itu, skema pensiun fully funded disebut akan menggantikan sistem pensiun PSUGO yang selama ini membebani APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Pada sistem yang baru ini, dana pensiun akan dikumpulkan melalui iuran dari ASN aktif dan kontribusi pemerintah sebagai pemberi kerja. Dana yang terkumpul akan dikelola dan diinvestasikan dalam lembaga yang ditentukan hingga masa pensiun tiba. Skema ini dipandang lebih berkelanjutan
karena tidak lagi sepenuhnya bergantung pada APBN dan dinilai mampu memberikan manfaat pensiun yang lebih besar kepada ASN. Kemudian, meski kedua skema ini sudah tercantum dalam dokumen KEM PPKF 2025, Menpan RB menegaskan bahwa pemerintah belum bisa memastikan waktu pelaksanaan resmi. Menurutnya, pembahasan lintas sektor terkait regulasi, kesiapan sistem, serta pengaruh fiskal terhadap anggaran negara masih menjadi tantangan utama yang harus diselesaikan. Pemerintah menyadari bahwa perubahan dalam sistem penggajian dan pensiun membutuhkan kesiapan menyeluruh. Beberapa hal yang tengah dipersiapkan meliputi pengembangan sistem IT dan administrasi, penyusunan regulasi pelaksana seperti peraturan pemerintah dan peraturan menteri, serta edukasi dan sosialisasi kepada seluruh ASN. Selain itu, kajian fiskal mengenai dampak jangka panjang terhadap keuangan negara juga menjadi aspek penting yang sedang digarap. Oleh karena itu, Menpan RB meminta publik, khususnya kalangan ASN, untuk tidak terburu-buru menyimpulkan bentuk akhir maupun waktu pelaksanaan kebijakan ini. Pemerintah akan menyampaikan informasi resmi melalui kanal yang sah setelah proses penyusunan RPP manajemen ASN rampung dan disetujui lintas kementerian terkait. Walau belum ada tanggal pasti implementasi, skema single salary dan fully funded menandai fase penting menuju reformasi ASN yang lebih modern, kompetitif, dan berorientasi pada hasil. Jika berhasil dijalankan, kebijakan ini akan menjadi tonggak besar dalam sejarah birokrasi nasional dan transformasi tata kelola sumber daya manusia aparatur negara. Kemudian, selain reformasi ASN, kita masuk di informasi kedua terkait dengan gaji PNS atau pensiunan. Yang baru-baru ini ada sinyal positif dari Kemenq terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Gaji PNS dan pensiunan naik di 2025. Bagaimana bocorannya? Nah, gaji pegawai negeri sipil ternyata di Juni 2025 ini belum ada kenaikan. Ternyata ya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Kemenq Isa Rahmatawarta menuturkan, pihaknya sampai sekarang belum membahas adanya rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil untuk 2025. Dia meminta semua pihak untuk menunggu keputusan terbaru yang dibacakan oleh Presiden Jokowi pada waktu itu ya, saat pembacaan nota keuangan dan rancangan APBN 2025 pada 16 Agustus 2024 lalu. Ini pada waktu itu. Nah, kemudian itu kita nanti tunggu 16 Agustus saja, intinya seperti apa pasti disampaikan di situ, kata Isa pada waktu itu. Dan ternyata di 16 Agustus 2024, Presiden tidak mengumumkan kenaikan gaji di tahun 2025. Bahkan beberapa sumber mengatakan kenaikan gaji akan diumumkan langsung oleh Presiden terpilih pada waktu itu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Agustus. Tidak lama lagi bulan Juli akan masuk, begitu juga dengan bulan Agustus. Akankah pemerintah akan mengumumkan kenaikan gaji di bulan Agustus 2025? Beberapa isu juga berkembang bahwa kenaikan gaji itu katanya terkait dengan kenaikan gaji nanti akan ada pengumuman di tanggal 16 Agustus. Apakah gaji PNS ini jadi naik atau tidak di tahun 2025? Terkait dengan kenaikan gaji bagi PNS dan pensiunan, ada beberapa poin. Poin pertama adalah penyesuaian gaji tak hanya dalam bentuk kenaikan. Walaupun sudah ada tercantum dalam KEM PPKF terkait dengan penyesuaian reformasi ASN apalagi gaji, penyesuaian gaji untuk ASN di 2025 ternyata tidak hanya berbentuk kenaikan. Tetapi menurut Isa, bisa jadi bentuknya merupakan perbaikan besaran tunjangan kinerja atau opsi pemberian insentif tambahan. Kan penyesuaian itu bisa banyak bentuknya. Ada menaikkan gaji pokoknya bisa, menyesuaikan dengan perbaikan tunjangan kinerjanya bisa,
atau memberikan insentif yang lain juga bisa, ujar Isa pada waktu itu. Itu poin pertamanya. Jadi tidak hanya selalu dalam bentuk kenaikan. Kemudian yang poin kedua adalah belum ada kepastian gaji PNS naik. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana pemerintah terkait gaji PNS juga mengacu pada kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF untuk tahun 2025. Meski begitu, dia masih enggan menjelaskan secara gamblang mengenai rencana tersebut. Kalau disampaikan, penyesuaian kan ke atas, katanya, pada 19 Juli 2024 lalu. Jadi kalau penyesuaian itu biasanya ke atas. Jadi dalam artian bisa saja naik, kan gitu. Poin yang ketiga adalah rencana penyesuaian gaji PNS tahun depan, yaitu tahun ini maksudnya, itu telah tertuang dalam KEM PPKF. Rencana kenaikan gaji ASN itu tertuang dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF 2025 edisi pemutakhiran. Dalam dokumen itu disebutkan arah kebijakan belanja pegawai 2025 akan difokuskan pada 4 tujuan utama. Jadi ada 4 tujuan utama nih. Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal melalui penguatan implementasi manajemen ASN, digitalisasi birokrasi dan layanan publik, serta adaptasi flexible working arrangement. Nah, ini ya, meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara, antara lain pemberian THR dan gaji ke-13 dan penyesuaian gaji ASN. Nah, ini telah dilakukan nih. Pemberian THR dan gaji ke-13 ini telah dilakukan sesuai dengan KEM PPKF. Ya. Kemudian yang ketiga, reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS. Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan nih. Kapan mulai diberlakukan fully funded? Apakah nanti skema lama ini akan dirubah menjadi pesangon pensiun dan sebagainya? Dan yang keempat, menuntaskan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional, dan berintegritas. Reformasi gaji dan pensiun ASN masih menjadi salah satu agenda yang perlu diselesaikan, tulis dokumen tersebut. Ya. Kemudian, dari segi pengelolaan ASN, pemerintah melihat permasalahan yang terjadi antara lain masih belum terwujudnya kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan kompetitif, serta belum diterapkannya manajemen talenta secara merata di seluruh instansi pemerintah. Sehubungan dengan tata kelola, kualitas regulasi masih perlu ditingkatkan, mengingat masih terjadi hyperregulasi, yaitu ketika kewenangan regulasi tersebar ditambah dengan partisipasi yang belum optimal dan SDM regulasi yang belum memadai. Pada tahun lalu, Jokowi mengumumkan dalam pidato kenegaraan 16 Agustus adanya kenaikan gaji PNS dan pensiunan yang masing-masing sebesar 8% dan 12%. Kemudian Bendahara Negara menggelontorkan tambahan anggaran belanja 52 triliun. Lantas bagaimana dengan rencana kenaikan gaji di tahun 2025? Kapan mulai diberlakukan? Berapa persen kenaikan bagi PNS dan pensiunan? Apakah gaji pensiunan ikut naik? Kalau di tahun 2024, ketika pengumuman kenaikan gaji PNS dilakukan, ternyata gaji pensiunan mengalami kenaikan. Bahkan gaji pensiunan mengalami kenaikan lebih tinggi, 4% dibandingkan PNS. Kalau PNS 8%, pensiunan hanya 12%. Kemudian direncanakan untuk kebijakan reformasi ASN nantinya atau pensiun tidak ada penurunan manfaat pensiun. Artinya ketika reformasi dilakukan, pensiunan itu bukannya tambah rugi, malah direncanakan akan untung gitu ya. Kemudian reformasi pensiun ini bersifat urgent, apalagi beban APBN yang semakin lama semakin besar, tidak hanya membayarkan uang pensiun, tetapi juga biaya operasional yang juga semakin besar dari tahun ke tahun. Sehingga terkait dengan rencana kenaikan gaji ini tentu kita masih menantikan informasi lebih lanjutnya dari pemerintah. Kapan mulai diberlakukan,
Apakah nanti akan diumumkan di 16 Agustus 2025 ketika pemerintah mengumumkan APBN 2026? Mari kita tunggu saja.